Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 20 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 14-21, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 49-53. Baik Rasul Paulus maupun Yesus, keduanya menurut bacaan liturgi hari ini menyampaikan harapan mereka kepada orang-orang yang mendengarkan mereka, orang-orang yang berada bersama dengan mereka. Rasul Paulus menyampaikan harapannya terhadap jemaatnya di Efesus, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Demikian juga Yesus menyampaikan harapannya kepada para muridnya. Apa yang mereka harapkan? Mari kita lihat. Rasul Paulus menyampaikan harapannya terhadap jemaat di Efesus dalam doanya. Di dalam doanya kepada Allah Bapa, ia menyampaikan sekurang-kurangnya 3 harapannya untuk kehidupan jemaatnya di Efesus. Yang pertama, dia berharap bahwa Yesus Kristus ada dalam hati mereka, dan karenanya orang-orang atau jemaat di Efesus diharapkan bisa hidup berlandaskan iman dan kasih. Yang kedua, harapan Rasul Paulus yang terungkap dalam doanya adalah supaya jemaatnya di Efesus itu bisa mengerti dan memahami betapa lebar dan panjangnya, betapa dalam dan tingginya kasih Tuhan kepada mereka. Dan yang ketiga, harapannya adalah supaya kepenuhan Allah itu ada dalam hati jemaat di Efesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau harapan-harapan Rasul Paulus ini bisa tercapai, maka pasti kehidupan jemaat di Efesus itu akan mengalami sebuah pembaharuan hidup yang luar biasa. Hidup mereka akan dituntun oleh Roh Allah sendiri. Hidup mereka akan dijiwai oleh kasih Kristus sendiri. Dan dengan itu mereka memiliki kekuatan dalam kehidupannya. Kekuatan untuk berbuat baik. Karena kekuatan Allah itu seluruhnya sudah ada di dalam diri mereka. Sementara bacaan Injil, Yesus menyampaikan harapannya kepada para muridnya saat itu. Dan juga pasti harapannya kepada kita sekalian yang percaya kepada Dia saat ini. Apa yang menjadi harapan Yesus? Yesus mengatakan bahwa Dia telah melemparkan api ke bumi, dan Dia berharap supaya api itu tetap bernyala. Saudari dan saudara yang terkasih,
apa yang dimaksudkan dengan api yang telah dilemparkan oleh Yesus? Tidak lain tidak bukan adalah daya, semangat yang berasal dari Roh-Nya sendiri, yakni Roh Kudus. Yesus berharap bahwa ketika Roh Kudus itu tetap bernyala dalam hati para murid-Nya, dalam hati semua orang yang akan percaya kepadanya berkat pewartaan para murid-Nya, yakni saya dan Anda. Ketika roh itu tetap bernyala dalam hati kita semua, pasti hidup kita akan senantiasa dituntun oleh roh itu. Dan karena itu pula, maka hidup kita selalu sesuai dengan harapan dan kerinduan hati terdalam dari Tuhan sendiri. Pada saat murid-murid Yesus, saya dan Anda, membiarkan diri dituntun oleh roh yang sudah ada dalam diri kita. Karena pembaptisan, karena krisma yang telah kita terima, pada saat yang sama akan terjadi pertentangan di dalam diri kita sendiri antara keinginan roh, kehendak roh, dan keinginan serta kehendak kedagingan. Ingat, dalam diri kita ada unsur rohani, ada unsur kerohanian, dan ada unsur jasmani, ada unsur kedagingan. Nah, ketika siapapun di antara kita memilih menata hidupnya sesuai dengan kehendak roh, pasti di dalam dirinya akan ada pertentangan pada saat yang sama antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan keduanya pasti selalu bertentangan. Atau ketika hidup orang dibimbing oleh keinginan daging, saat yang sama akan terjadi pergolakan yang luar biasa. Karena akan terjadi di satu sisi kehendak untuk melaksanakan kedagingan. Di sisi lain kerinduan untuk melaksanakan keinginan roh. Bahkan pertentangan itu tidak saja terjadi di dalam diri masing-masing pribadi. Pertentangan itu juga akan terjadi dalam kehidupan bersama, entah dalam keluarga ataupun dalam komunitas yang lain. Ketika salah satu dari anggota keluarga memilih untuk hidup menurut keinginan roh, sementara yang lain lebih memilih hidupnya dituntun oleh kedagingan, maka pada saat itu akan terjadi pertentangan antara yang satu yang mau dibimbing, yang hidupnya mau dibimbing oleh roh, dengan yang lain yang hidupnya mau dibimbing oleh kedagingan. Maka Yesus berkata, dengan alasan itu, Yesus katakan bahwa akan terjadi perbantahan, pertengkaran, pertikaian antara putra dengan ayahnya, antara putri dengan ibunya. Ketika yang satu memilih hidup menurut yang diperintahkan oleh Tuhan, hidup menurut keinginan roh, dan yang lain memilih hidup yang dituntun oleh kedagingan, pasti akan terjadi pertentangan. Saudari dan saudara terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa lihat mana kelompok orang yang hidupnya dituntun oleh kedagingan, oleh keinginan kejasmanian, dan mana orang-orang yang hidupnya dituntun oleh roh. Dan pasti, sekali lagi pasti, selalu akan terjadi pertentangan. Selalu akan terjadi pergolakan dan perjuangan
dan pergolakan serta perjuangan atau pertentangan itu tidak akan pernah berakhir. Karena di dalam diri setiap manusia, setiap pribadi, ada unsur kerohanian yang mau menata, mau menuntun hidup manusia menurut kehendak Allah. Sementara yang lain ada unsur kejasmanian yang mau menuntun hidup orang kepada keduniawian dan segala kerinduan yang sangat bertentangan dengan keinginan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, maka kalau kita memandang dan melihat situasi di sekitar kita, selalu terjadi pertentangan antara orang yang baik dan orang yang kurang baik, antara keinginan yang luhur dan keinginan yang jahat. Di sana sebenarnya terjadi pertentangan antara orang yang dituntun oleh roh dan yang lain yang dituntun oleh kedagingan. Semoga saya dan Anda lebih memilih hidup yang dituntun oleh roh, walaupun kita harus melawan atau bergolak atau bergejolak atau menghadapi pertempuran dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada unsur yang baik dan ada unsur yang jahat, ada keinginan yang baik dan ada keinginan dan kerinduan yang jahat. Tuhan memberkati